Sejarah Indonesia itu kan penuh dengan kisah-kisah yang, wah, rumit banget. Tapi kayaknya sedikit deh yang serumit kisah yang satu ini. Kita akan bahas cerita tentang seorang pahlawan kemerdekaan yang nasibnya berbalik 180 derajat sampai jadi musuh nomor satu bagi negaranya sendiri. Coba bayangin ya, 30 Mei 1963, siang bolong di Museum Nasional Jakarta. Tiba-tiba ada seorang pria berseragam polisi masuk. Kelihatannya sih biasa aja kan, tapi tujuannya bukan buat menjaga warisan bangsa. Justru sebaliknya, dia datang untuk merampoknya. Dan yang dia ambil itu bukan sembarang barang loh. 11 butir berlian bersejarah yang harganya wah nggak ternilai. Plus perhiasan emas peninggalan kerajaan-kerajaan kuno kita. Ini bukan lagi sekedar pencurian biasa, ini tuh kayak menjarah identitas kita sebagai bangsa. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Siapa sih orang di balik perampokan senekat ini? Kok bisa? Untuk tahu jawabannya, kita harus putar waktu mundur jauh-jauh sebelum dia dicap sebagai penjahat legendaris. Karena, percaya nggak percaya, kisah Kusni Kasdut ini nggak dimulai dari kejahatan. Justru sebaliknya, dari perjuangan. Ini cerita tentang gimana seorang pahlawan bisa, kehilangan arah. Lihat deh, di satu sisi ada Ignatius Waluyo, seorang pejuang kemerdekaan. Di sisi lain, Kusni Kasdut, musuh negara. Anehnya, mereka ini orang yang sama. Gimana ceritanya coba? Jadi gini, dia itu ikut berjuang mati-matian untuk kemerdekaan, ikut mendirikan bangsa ini dari nol. Tapi pas negara ini akhirnya lahir, dia malah ditolak. Waktu itu kan negara lagi ngebangun tentara profesional, TNI, nah banyak pejuang gerilya kayak dia ini dianggap nggak memenuhi syarat. Katanya sih kurang pendidikan formal atau terlalu terbiasa sama cara perang yang nggak teratur. Penolakan dari TNI ini yang seharusnya jadi rumahnya dia, jadi luka yang dalam banget dan nggak pernah sembuh. Bayangin deh perasaan dikhianati kayak gitu. Rasanya pasti sakit banget. Dia merasa dibuang sama negara yang udah dia perjuangin pakai nyawa. Nah dari sinilah lahir sebuah pemberontakan baru. Tapi lawannya bukan lagi penjajah, melainkan sistem yang udah bikin dia kecewa berat. Ketika jalan yang lurus ditutup buat dia, dia milih jalan yang bengkok. Tapi uniknya, dia nggak jadi penjahat biasa. Dia justru menciptakan citra diri yang penuh dengan paradoks. Kejahatan pertamanya itu bukan buat memperkaya diri sendiri. Dia ngambil dari orang kaya, terus hasilnya dia bagi-bagiin ke sesama veteran yang hidupnya susah, yang senasib sama dia. Di momen inilah bisa dibilang sosok Ignatius Waluyo itu mati, dan lahirlah sang legenda Kusni Kasdut. Fenomena kayak gini tuh ada istilahnya, namanya bandit sosial. Jadi di mata hukum, jelas dia itu penjahat. Tapi, di mata rakyat kecil yang merasa tertindas, miskin, dan ditinggalkan sama sistem, dia itu pahlawan. Dia jadi semacam simbol perlawanan mereka. Kondisi ekonomi tahun 60-an kan lagi kacau banget ya. Inflasi tinggi, rakyat susah. Jadi, apa yang dia lakuin itu seolah-olah kayak sebuah keadilan alternatif. Dia jadi semacam pahlawan buat orang-orang yang udah kehilangan harapan. Tapi ya, namanya juga petualangan, pasti ada akhirnya. Setelah perampokan di Museum Nasional itu, dia akhirnya ketangkep. Lucunya, di balik jeruji besi, legendanya malah makin menjadi-jadi. Kalisosot di Surabaya, Cipinang di Jakarta, Lowokwaru di Malang, ini penjara-penjara paling ketat se-Indonesia pada masanya. Dan dia berhasil kabur dari semuanya. Berkali-kali. Setiap kali dia kabur, itu kayak mempermalukan negara dan bikin mitosnya sebagai penjahat yang nggak bisa dikalahin, itu makin kuat. Tapi, ya umur gak bisa bohong. Waktu akhirnya terus berjalan. Pas pelarian terakhirnya, staminanya udah gak kayak dulu lagi. Jaringan-jaringannya juga udah pada melemah. Perlawanan fisiknya sih emang berakhir di sini, tapi sebuah transformasi lain justru baru aja mau dimulai. Sambil nunggu hari eksekusi mati di sel isolasi, Kusni Kasdut memulai perjalanan terakhirnya. Sebuah perjalanan spiritual yang sama sekali gak terduga. Kunci dari perubahan ini adalah seorang pastor Katolik, Romo Tanjo. Beliau ini nggak datang buat menghakimi, sama sekali nggak. Beliau datang cuma buat mendengarkan. Dia dengerin semua ceritanya, dari masa kecil yang pahit, rasa kecewa sama negara, sampai semua penyesalan yang terpendam. Lewat pendekatan inilah, pelan-pelan, Kusni Kasdut mulai menemukan kembali dirinya yang udah lama hilang. Ignatius Waluyo. Dan ini adalah puncak dari pertobatannya. Di dalam sel, dia bikin sebuah karya yang luar biasa. Dia membuat miniatur Katedral Jakarta yang detail banget. Bahannya
Dari gedebok pisang, batang pisang bekas yang biasa dibuang. Ini metafora yang kuat banget buat hidupnya. Gedebok pisang kan dianggap sampah, sesuatu yang gak berguna dan bakal busuk. Dia merasa dirinya seperti itu. Tapi, dia mau nunjukin kalau dari sampah itu, dia masih bisa menciptakan sesuatu yang suci dan indah. Dan disinilah ironi yang paling tragis dari semua kisahnya. Permohonan grasinya, permintaan ampunnya, secara resmi ditolak pada tanggal 10 November 1979. Tepat di Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Di Hari Pahlawan, negara justru mutusin buat mengeksekusi seorang pria yang dulunya juga pahlawan. Ini kayak penolakan terakhir yang mengulang lagi penolakan yang dia terima di awal karirnya dulu. Akhirnya, tanggal 16 Februari 1980, dia menghadapi regu tembak. Katanya, dia menghadapinya dengan tenang banget. Dia bahkan nolak pakai penutup mata, seolah mau menatap takdirnya dengan gagah berani. Mungkin di saat itu, Ignatius Waluyo udah berdamai dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Meskipun Kusnikasdut tetap harus membayar utangnya kepada negara. Hidupnya emang berakhir di depan regu tembak, tapi legendanya terus hidup. Salah satunya lewat lagu dari band rock legendaris kita, God Bless, yang judulnya Selamat Pagi Indonesia. Lagu itu kayak menangkap esensi tragedi hidupnya, kisah tentang seorang pejuang yang tersingkir. Dia jadi semacam ikon buat mereka yang merasa terpinggirkan dan dilupakan. Jadi, pertanyaannya kembali lagi ke awal. Siapa sebenarnya Ignatius Kusnikasdut Waluyo ini? Apakah dia pahlawan yang ditempa oleh kerasnya perang? Atau penjahat yang lahir karena diabaikan oleh negaranya sendiri? Atau jangan-jangan dia cuma produk tragis dari zaman yang penuh gejolak? Kisahnya ini bikin kita mikir ya, seberapa tipis sih sebenarnya batas antara pahlawan dan penjahat, dan siapa yang harus disalahkan ketika seorang pahlawan akhirnya tersesat.